Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana puasa kamu di hari ini? Semoga tetap dalam kondisi yang lancar, sehat, dan tetap diberikan kelancaran dalam rezeki, pekerjaan, maupun urusan yang lainnya. Oke, kali ini kita berada di hari Selasa, tanggal 28 April tahun 2020. Kali ini seperti biasa, saya akan membacakan ramalan zodiak kamu secara harian. Dan kali ini kita berada di hari Selasa tanggal 28 April tahun 2020. Seperti apa ramalan zodiak kamu sebelum saya lanjutkan? Untuk kamu yang baru menemukan channel Zodiak Harian, jangan lupa untuk di-subscribe channel Zodiak Harian karena kami menjadi satu-satunya di Indonesia yang paling aktif di 3 sosial media, di channel YouTube Zodiak Harian, Facebook fanpage Zodiak Harian, dan di Instagram @ramalan_zodiakmu. Kami menjadi satu-satunya yang paling aktif, yang paling responsif menanggapi, melayani konsultasi, curhatan, pertanyaan, request daripada kalian semua. Oke, langsung saja kita awali pembacaan zodiak kali ini di hari Selasa tanggal 28 April tahun 2020. Kita mulai dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Untuk urut-urutannya silahkan dibaca di deskripsi dari zodiak Capricorn sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Sudah ada 2 deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk mempersingkat waktu supaya tidak terlalu lama. Oke. Dari zodiak Capricorn kita awali pembacaan zodiak hari ini di hari Selasa tanggal 28 April tahun 2020. Di situ ada kartu The Sun dan ada kartu The High Prestige. Di sini kalau bisa saya katakan progres seorang Capricorn menjelang akhir bulan April tahun 2020 ini sangat baik sekali, di mana saya melihat kondisi keuangan perlahan-lahan sudah mulai menampakkan hasil yang cukup nyata, hasil yang cukup bagus. Jadi kondisi keuangan menjelang akhir April tahun 2020 ini tidak menjadi suatu persoalan yang cukup berarti bagi seorang Capricorn itu tersendiri. Walaupun di tengah kondisi seperti saat ini, di tengah kondisi krisis pandemi seperti saat ini, Capricorn memang perlu mengatur strategi, mengatur kondisi keuangan bagaimana agar tidak besar pasak daripada tiang gitu loh. Jadi seakan-akan kondisi keuangan harus diatur sedemikian rupa supaya nanti ketika menghadapi bulan Mei tahun 2020 kondisi keuangan tidak lagi menjadi permasalahan bagi seorang Capricorn. Nah, di sisi perasaan dan di pekerjaan sepertinya Capricorn agak merasa terlalu jahat terhadap dirinya sendiri. Kenapa saya katakan terlalu jahat terhadap diri sendiri? Karena setiap kesalahan yang saat ini terjadi, Capricorn selalu merasa dirinya itu yang paling besar persentasenya dalam kejadian tersebut. Maka Capricorn sering yang namanya menghakimi diri sendiri bahwa setiap kesalahan ini adalah kesalahan seorang Capricorn itu sendiri. Maka hal ini mengakibatkan Capricorn terlalu perfeksionis terhadap diri sendiri sehingga merasa kesalahan itu adalah kesalahan yang harus ditanggung oleh seorang Capricorn itu tersendiri. Nah, padahal yang namanya kita sebagai manusia, kita hidup sebagai manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan. Dan kesalahan pasti bisa menimpa siapapun, bukan hanya Capricorn saja. Oleh karena itu, mengintrospeksi diri boleh, tetapi jangan merasa bersalah gitu loh. Karena kalau kamu terlalu merasa bersalah, terlalu menghakimi diri kamu sendiri, maka yang ada kamu akan kehilangan harapan-harapan untuk memperbaiki itu semua. Nah, yang harus kamu lakukan adalah menerima kesalahan itu, memperbaiki kesalahan itu, dan mewujudkan harapan yang ke depan agar lebih baik lagi untuk tidak melakukan kesalahan yang sudah terjadi saat ini. Dari sisi perasaan pun seperti itu, maupun dari sisi asmara. Ada kesalahan di hari ini dengan pasangan, ya udah ayo sama-sama kita perbaiki. Ada kesalahan tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain. Karena apa? Karena jika kamu dan pasangan saling menyalahkan, yang ada masalah ini malah tidak akan terselesaikan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Selasa tanggal 28 April tahun 2020. Selanjutnya setelah Capricorn saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Aquarius. Ada kartu Seven of Cup dan ada kartu Three of Swords. Kita bahas dari segi persoalan yang kompleks terlebih dahulu. Di sini memang secara prinsip finansial, secara keuangan seorang Aquarius berada di dalam track yang grafiknya naik ke atas.
Karena apa? Karena memang segala bentuk usaha Aquarius selama ini itu menghasilkan uang atau menghasilkan rezeki yang memang progresnya naik ke atas. Akan tetapi dari segi pengeluaran, Aquarius tidak bisa mengkontrol keuangan itu bagaimana agar bisa diminimalkan. Karena Aquarius tidak bisa meminimalkan, saya takutkan adalah ketika nanti memasuki bulan Mei tahun 2020, jika terus-menerus tidak bisa kamu tekan pengeluaran kamu, maka kamu akan mengalami kondisi yang sama seperti bulan Maret dan April saat ini. Nah, di sini ada kartu Seven of Cup. Seven of Cup artinya apa? Berkaitan erat dengan yang namanya pekerjaan, berkaitan erat dengan yang namanya karir. Karir kamu tuh sangat cerah sekali. Kamu bisa memperbaiki kesalahan di dalam pekerjaan sehingga bagaimana kesalahan itu menjadi suatu peluang untuk kamu agar bisa lebih baik lagi. Jadi karir kamu di bulan April ini menjelang akhir bulan April ini dan mungkin akan bertahan sampai dengan bulan Mei nanti akan terasa sangat baik sekali. Akan tetapi di situ ada ular. Ada ular yang artinya kamu tetap harus waspada. Karena apa? Karena jika kamu tidak waspada, maka segala sesuatunya itu akan ada hambatan-hambatan yang malah akan menjadi besar dan akan menghambat kamu secara total dan secara keseluruhan. Jadi saran saya, di akhir bulan April ini kamu tetap terus maju ke depan, tetap terus bekerja, tetap terus berkarya, tetap terus meyakini apa yang kamu yakini benar. Sekalipun itu ada masalah, kamu harus berani menghadapi masalah itu. Jadi jangan sampai masalah itu kamu tinggalkan, masalah itu kamu tunda, jangan sampai. Yang harus kamu lakukan adalah kamu harus terus melangkah maju ke depan, selesaikan pekerjaan kamu, selesaikan tanggung jawab kamu, meskipun itu ada masalah, usahakan untuk tetap kamu selesaikan. Jangan lari dari yang namanya masalah, jangan lari dari yang namanya tanggung jawab. Kamu pasti bisa menghadapi setiap permasalahan-permasalahan yang mungkin secara tidak terduga akan muncul di dalam kehidupan kamu. Nah, dari sisi asmara sepertinya ada beberapa Aquarius yang memang ada konflik dengan pasangan. Konfliknya adalah bagaimana rasa saling mensyukuri itu agak sedikit berkurang. Seharusnya di dalam sebuah hubungan asmara, kamu bersyukur punya aku dan aku bersyukur punya kamu. Nah, sepertinya hal ini ada sedikit permasalahan di situ. Jadi seolah-olah terlalu banyak tuntutan dari pasangan terhadap Aquarius ini harus seperti apa, harus seperti apa. Nah, padahal ketika Aquarius ini terlalu dituntut berlebihan, maka Aquarius ini akan berada dalam titik yang sangat jenuh. Jadi, biarkan Aquarius menjadi dirinya sendiri, tidak perlu menuntut Aquarius ini harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti itu. Nggak perlu. Yang namanya Aquarius itu berikanlah dia kebebasan. Ketika Aquarius itu setia, maka dia tidak akan pernah mendua, tidak akan pernah mentiga, empat, lima, enam, dan seterusnya. Jadi percaya pada Aquarius bahwa Aquarius itu berikan kebebasan. Dia tidak akan neko-neko selama pasangannya menjaga dalam koridor yang jelas. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Selasa tanggal 28 April tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Pisces, ada kartu The Emperor dan ada kartu Knight of Cup. Di sini yang harus kamu lakukan Pisces di hari Selasa ini di akhir April tahun 2020 adalah bagaimana kamu harus terus bisa memperbaiki diri dari berbagai kesalahan-kesalahan yang di bulan April ini sebenarnya banyak sekali terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, sepertinya yang harus saya tekankan di sini buat kamu yang punya zodiak Pisces adalah cara kamu untuk menyikapi diri kamu sendiri. Karena apa? Karena kalau kamu tidak bisa memahami diri kamu sendiri, bagaimana kamu bisa memperbaiki itu semua untuk menjadikan kamu terus berkembang. Jadi istilahnya usahakan untuk kamu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kecil terlebih dahulu. Karena dengan kesalahan-kesalahan yang kecil terlebih dahulu, ketika nanti kamu menghadapi suatu kesalahan-kesalahan yang besar, kamu tidak akan terlalu kaget. Maka dari itu kamu harus memperbaiki dari hal-hal yang sepele terlebih dahulu. Jadi kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi di bulan April ini harus kamu jadikan evaluasi bagaimana nanti ketika menghadapi bulan Mei tahun 2020 kamu harus lebih bisa yang namanya menghargai diri kamu sendiri. The Emperor berarti berkaitan erat dengan kepribadian kamu. Artinya kamu harus lebih bisa menghargai diri kamu sendiri. Jangan mau disakiti, jangan mau dikecewain, jangan mau dihianati. Kalau di bulan April ini kamu merasa tersakiti, merasa terhianati, usahakan di bulan Mei tahun 2020 nanti kamu tidak boleh mengalami hal yang seperti itu lagi. Dan ingat,
Hargai diri kamu sendiri, jangan mau disakiti oleh hal-hal yang menyakiti. Termasuk sekalipun itu pasangan kamu, rekan kerja kamu, keadaan, situasi, dan sebagainya. Kondisi keuangan di bulan April akhir ini sepertinya masih dalam kondisi yang lurus. Kamu tetap bekerja keras, Knight of Cup, menghadapi rintangan-rintangan di tengah situasi pandemi seperti ini. Pisces cukup bisa melewati itu semua. Jadi kondisi keuangan bisa saya katakan cukup safe di hari Selasa tanggal 28 April tahun 2020 ini. Kalau untuk urusan asmara ya seperti itu tadi, belajarlah untuk menghargai diri kamu sendiri. Kalau kamu bisa menghargai diri kamu sendiri, maka kamu pasti bisa menghargai orang lain, bahkan menghargai pasangan kamu. Tetapi pasangan kamu memang agak sedikit sedikit mencari-cari yang namanya kesalahan-kesalahan demi kesalahan. Akan tetapi kalau kamu masih mau mempertahankan hubungan ini, kamu harus sabar, dan itu tadi kuncinya adalah saling menghargai. Ketika ada saling menghargai, maka hubungan ini tidak akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup berarti di kemudian hari. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Selasa tanggal 28 April tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Knight of Swords dan kemudian ada kartu The Strength. Oke, memang kamu melakukan berbagai kesalahan atau beberapa kesalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi di dalam kehidupan kamu. Dari kesalahan-kesalahan itu sepertinya kamu agak sedikit gengsi gitu, agak sedikit gengsi untuk meminta maaf, untuk mengakui kesalahan, untuk untuk bisa menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Yang namanya setiap manusia, yaitu tadi yang harus kamu yakini bahwa setiap manusia itu pasti akan jatuh pada kesalahan-kesalahannya masing-masing. Nah, buat Aries, saat ini kamu sedang jatuh di dalam kesalahan kamu sendiri. Yang terpenting saat ini adalah kesalahan itu tidak kamu ulangi kembali. Di sini kan kelihatan ini pengulangan, ada kan? Ini kelihatan. Nah, jadi usahakan kesalahan ini jangan sampai kamu ulangi lagi. Fokus untuk memperbaiki. Di sisa bulan April tahun 2020 ini memang harus fokus untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Dan ingat, jangan gengsi untuk mengakui kesalahan. Fokus untuk memperbaiki. Memang agak cukup rumit, agak cukup susah, akan tetapi kesalahan-kesalahan itu harus diperbaiki, dan ketika kesalahan ini sudah sudah terselesaikan dengan baik, usahakan di bulan Mei tahun 2020 nanti jangan mengulangi kesalahan yang sama, termasuk kesalahan di dalam hubungan asmara sekalipun. Ketika kamu melakukan kesalahan di dalam hubungan asmara, ya sudah, minta maaf dan perbaiki. Jangan sampai kesalahan itu terus berulang-ulang kamu lakukan di dalam hubungan asmara kamu. Kemudian kalau dari sisi keuangan, sebenarnya sih tidak terlalu menjadi suatu permasalahan buat kamu yang punya zodiak Aries. Hanya saja di bulan puasa memang pengeluaran agak terasa lebih banyak daripada bulan biasanya. Tetapi kamu harus tetap semangat, tetap bekerja, dan tetap semangat untuk mencari rezeki untuk diri kamu sendiri, keluarga kamu, dan orang-orang yang kamu sayangi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Selasa tanggal 28 April tahun 2020. Setelah Aries, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Ace of Pentacles dan kemudian ada kartu Pack of Pentacles, berkaitan erat dengan yang namanya rezeki. Di sini sepertinya rezeki kamu cukup lancar sekali, kamu cukup menerima lebih, dan juga kamu juga sepertinya harus memberi lebih juga. Artinya ketika Tuhan memberikan kelebihan rezeki terhadap diri kamu, maka kamu juga harusnya berbagi dengan sekitar kamu, berbagi dengan sesama kamu, supaya apa? Supaya rezeki kamu itu lebih bersih, lebih barokah, dan lebih berkah di bulan suci Ramadan tahun 2020 ini. Jadi kalau untuk urusan rezeki tidak terlalu menjadi suatu persoalan bagi kamu yang punya zodiak Taurus. Akan tetapi di sisi hubungan asmara sepertinya di bulan suci Ramadan tahun 2020 ini kamu dengan pasangan agak sedikit selek. Seleknya kenapa? Karena kurangnya komunikasi atau tidak bisanya keduanya untuk mencari topik pembahasan yang menyenangkan supaya lebih bisa chemistry dalam hubungan itu terjalin. Jadi selalu saja salah satu di antara kamu dan pasangan kamu itu selalu merasa paling benar dengan egonya masing-masing, sehingga komunikasi topik pembahasan itu agak sedikit terhambat.
Nah, terkadang seorang Taurus itu memang pengen menyerah di dalam hubungan asmara seorang Taurus itu sendiri. Akan tetapi kok perasaan atau hati daripada seorang Taurus ini kok rasanya kalau mengalah itu rasanya sayang banget. Perjuangan yang sudah saat ini dilakukan oleh Taurus itu kok sudah banyak banget. Kalau menyerah kan artinya kan sayang. Oleh karena itu Taurus cukup sabar banget di dalam menghadapi pasangannya yang terkadang memang agak sedikit menjengkelkan bagi Taurus itu sendiri. Tetapi kamu di hari Selasa ini harus tetap semangat menghadapi itu semua, dan apalagi ini bulan suci Ramadan, kamu harus bisa menghadapi itu semua dengan hati yang tenang, hati yang jernih supaya tidak tercipta permasalahan-permasalahan baru di kemudian hari. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Selasa tanggal 28 April tahun 2020. Setelah Taurus, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Nine of Swords dan kemudian ada kartu Eight of Pentacles. Di sini memang agak sedikit sulit bagi Gemini di hari Selasa ini untuk mengendalikan diri ya. Apalagi ketika Gemini sedang emosi, ketika Gemini sedang berada dalam tekanan yang berat, ketika Gemini sedang dalam kondisi yang banyak masalah. Sepertinya memang sulit bagi Gemini untuk mengendalikan situasi seperti saat ini. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting lagi. Ketika kamu menghadapi berbagai permasalahan ini, maka kamu harus mencoba melatih diri kamu supaya terlihat lebih dewasa di dalam menghadapi masalah. Prinsipnya kalau kamu memarah, boleh. Yang namanya rasa marah, rasa sedih ketika banyak tekanan itu pasti setiap manusia mengalami hal itu. Dan itu adalah hal yang sangat wajar dihadapi oleh Gemini saat ini. Kamu boleh marah, Gemini boleh merasa sedih, boleh merasa kecewa. Akan tetapi jangan sampai perasaan itu menutupi akal sehat kamu. Kalau itu semua menutupi akal sehat kamu, ya maka kamu bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi terhadap diri kamu sendiri gitu loh. Jadi akal sehat tetap harus digunakan. Di sini kalau kondisi keuangan kamu berusaha keras untuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kamu. Permasalahan perasaan pasangan dengan pekerjaan kamu dan sebagainya, sepertinya memang masalah-masalah ini yang mengumpul jadi satu menjadikan beban masalah buat kamu sehingga kamu agak terlihat emosi, agak terlihat berat, dan agak cenderung hari ini mood swing kamu agak cenderung berantakan. Kamu harus evaluasi itu, marah, sedih boleh, tetapi jangan sampai akal sehat kamu tertutup oleh kedua hal itu tadi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Selasa tanggal 28 April tahun 2020. Selanjutnya setelah Gemini saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Ace of Cup dan kemudian ada kartu Six of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan banyaknya masalah yang saat ini terjadi sepertinya terlalu banyak sehingga masalah itu sampai luber-luber memenuhi pikiran kamu ya. Jadi seakan-akan masalah itu datang terlalu banyak sehingga kapasitas kamu tidak cukup untuk menampung banyaknya permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi di akhir bulan April tahun 2020 ini. Nah, sebenarnya permasalahan yang sangat ini terjadi itu kan karena satu, kamu terlalu suka yang namanya memendam masalah. Yang kedua adalah kamu terlalu terlalu menyepelekan masalah. Kemudian yang ketiga adalah kapasitas kamu yang terlalu kecil untuk masalah-masalah yang lainnya. Jadi masalah yang satu belum selesai, masalah yang lainnya masuk. Jadi seperti itu malah menyebabkan masalah itu sampai meluber kepenuhan. Istilahnya kapasitas kamu terlalu penuh untuk menampung banyaknya permasalahan-permasalahan yang saat ini terjadi. Termasuk di dalam hubungan asmara kamu juga ada masalah yang sebenarnya cukup mempengaruhi kondisi kamu secara keseluruhan. Nah, permasalahan ini kalau bisa saya lihat adalah cuman masalah perbedaan pendapat. Yang harusnya ketika dalam hubungan asmara, perbedaan pendapat dengan pasangan itu kan adalah sesuatu yang wajar. Dan sebenarnya sih nggak salah. Kamu dan pasangan kamu berbeda pendapat itu nggak salah. Apalagi kamu dan pasangan kamu kan punya pola pikir yang berbeda. Jadi berbeda pendapat itu tidak harus dipermasalahkan. Justru dengan perbedaan pendapat itu kita cari jalan tengahnya, kita cari solusinya mana yang terbaik. Bukan malah saling mempermasalahkan perbedaan pendapat. Nah itu kalau dari hubungan asmara. Kalau dari lingkungan perasaan dan pekerjaan sepertinya memang ada beban berat yang berkaitan erat dengan pekerjaan. Seakan-akan pekerjaan berat kamu ini nggak worth it atau nggak istilahnya
sebanding, jerih payah kamu nggak sebanding dengan hasil yang kamu dapatkan. Jadi seakan-akan itu cukup menjadi beban bagi kamu seorang Cancer di akhir bulan April tahun 2020 ini. Meskipun secara keuangan kondisi kamu cukup lancar, walaupun hasilnya kamu merasa agak sedikit berkurang dan sedikit, tetapi rasa empati kamu, simpati kamu untuk berbagi dengan sesama kamu itu sangat tinggi. Dan itu yang saya apresiasi, bahwa nilai empati di dalam diri kamu cukup tinggi, sehingga saya cukup salut dengan kamu Cancer. Walaupun pendapatan sedikit, tetapi kamu masih menyempatkan diri untuk berbagi dengan sesama kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Selasa tanggal 28 April tahun 2020. Selanjutnya zodiak Leo. Di sini ada kartu The Magician dan kemudian ada kartu Knight of Pentacles. Dua kartu ini artinya apa? Artinya kalau bisa saya katakan, ada banyak hal yang memang cukup rumit di dalam kehidupan kamu di akhir bulan April tahun 2020 ini. Oleh karena itu, banyaknya hal rumit itu kamu perlu yang namanya mensederhanakan hal yang rumit tersebut segera mungkin. Karena kalau sesuatu yang rumit itu tidak segera kamu sederhanakan, yang ada malah kamu akan bergelut di dalam rasa stres yang cukup berlebihan di akhir bulan April tahun 2020 ini. Terus yang kedua adalah kamu jangan terlalu membatasi diri kamu. Ketika kamu berada di dalam sesuatu atau berada dalam suatu keadaan yang tidak menguntungkan, maka lebih baik kamu meninggalkan hal itu. Karena ada kebahagiaan, ada kesehatan, ada masa depan kamu yang harus kamu jaga. Jangan sampai kamu terjebak di dalam suatu lingkungan yang malah menghambat kamu untuk bisa mendapatkan ketiga hal itu tadi. Jadi usahakan untuk berani bersikap tegas meninggalkan lingkungan yang tidak menguntungkan buat kamu. Dan satu hal lagi, di sini ada kartu The Magician. Jangan terlalu berharap berlebihan kepada sesuatu yang sekiranya kamu tidak mampu untuk mendapatkan hal tersebut. Karena akan sangat eman, akan sangat sayang sekali waktu, pikiran, dan tenaga kamu jika kamu memperjuangkan sesuatu yang seharusnya tidak kamu perjuangkan. Kurang lebih gambaran analoginya secara keseluruhan seperti itu. Kondisi keuangan di hari Selasa ini cukup lancar. Kondisi perasaan yaitu tadi cukup rumit, maka perlu disederhanakan. Hubungan dengan pasangan yang rumit juga harus disederhanakan. Ketika ada masalah juga harus segera diselesaikan supaya tidak semakin membesar dan tidak semakin menambah parah kondisi yang cukup kacau, yang cukup rumit saat ini bagi kamu yang punya zodiak Leo. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Selasa tanggal 28 April tahun 2020. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Virgo, ada kartu Seven of Pentacles dan kemudian ada kartu Four of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan dari sisi keuangan sepertinya sih cukup bagus, cukup lancar, akan tetapi kamu itu kalau mengerjakan segala sesuatu itu selalu ini yang berkaitan dengan uang itu terlalu terburu-buru. Jadi seolah-olah uang kamu itu masuk terus keluarnya cepat gitu loh. Jadi uang itu belum sampai bertahan lama, keluarnya itu sudah cepat. Maka hal itu cukup mengganggu pikiran kamu, menekan kamu secara kondisi finansial. Jadi usahakan untuk kembali mengatur skala prioritas di dalam keuangan kamu supaya uang itu masih bisa bertahan lama di dalam diri kamu gitu loh. Jadi begitu uang masuk jangan langsung keluar gitu loh. Jadi permasalahan kamu saat ini sudah terlalu gerusa-gerusu untuk mengeluarkan uang. Jadi uang keluar itu tanpa perlu pertimbangan-pertimbangan yang signifikan, sehingga kondisi keuangan yaitu uang masuk uang keluar, uang masuk uang keluar, jadi terus menerus seperti itu, sehingga hal itu cukup menjadi beban pikiran kamu di tanggal 28 April tahun 2020 ini. Usahakan untuk lebih pintar lagi mengatur skala prioritas kamu di dalam kondisi keuangan, apalagi di tengah kondisi yang sulit seperti ini. Mengatur keuangan menjadi salah satu hal yang cukup vital bagi kamu yang punya zodiak Virgo. Kemudian kalau untuk masalah asmara sepertinya juga kamu terlalu takut untuk mengecewakan pasangan, sehingga apapun yang pasangan kamu inginkan, apapun yang pasangan kamu minta, itu sebisa mungkin bagaimana seorang Virgo itu menuruti keinginan pasangan. Meskipun hal itu terkadang menghambat
atau menekan atau membebani seorang Virgo itu tersendiri. Tetapi Virgo yaitu tadi ketika sudah menjadi bucin, maka segala keinginan pasangannya mau tidak mau, suka tidak suka, pahit tidak pahit harus dituruti oleh Virgo itu sendiri. Jadi hal itu semoga bisa menjadi evaluasi kamu di akhir bulan April tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Selasa tanggal 28 April tahun 2020. Kemudian setelah Virgo saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Page of Swords dan kemudian ada kartu Knight of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu sedang rindu terhadap beberapa hal yang terjadi di masa lalu kamu. Kenapa saya katakan kamu sedang merindukan beberapa hal yang terjadi di masa lalu kamu? Karena yang saat ini kamu hadapi, yang saat ini kamu jalani itu cukup melelahkan dan cukup berat. Sehingga kamu terlalu sering yang namanya menyakiti diri kamu sendiri, memaksakan beberapa hal yang melampaui batas kemampuan kamu sehingga kamu merasa tertekan, kamu merasa tersakiti, kamu merasa kecewa dengan hal-hal yang saat ini kamu alami. Oleh karena itu kamu sempat rindu terhadap masa lalu kamu yang dimana kamu bisa berpikir lepas, berpikir los, nggak rewel, dan sebagainya. Tetapi yang namanya kehidupan itu harus melangkah maju ke depan, yang harus kamu hadapi kenyataan adalah hari ini dan masa depan. Oleh karena itu jadikan masa lalu itu untuk melihat seberapa jauh kamu melangkah dan seberapa seberapa sembuh kamu menyembuhkan luka daripada luka dari masa lalu itu. Di sini ada kartu Knight of Swords, Knight of Wands, yang dimana kalau saya melihat di bulan Mei nanti akan ada kesuksesan yang akan kamu dapatkan di bulan Mei tahun 2020 nanti, baik dari segi keuangan maupun perbaikan permasalahan dari segi asmara yang memang kamu merasa tersakiti oleh hubungan asmara kamu yang kamu jalani saat ini dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Selasa tanggal 28 April tahun 2020. Setelah Libra saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Scorpio. Ada kartu Pack of Cup dan ada kartu Four of Wands. Di sini kalau bisa saya katakan secara hubungan asmara, Scorpio sekarang agak cenderung lebih cuek karena pasangannya itu pasangannya agak cenderung rewel, agak cenderung ribet, sehingga dalam hubungan asmara seorang Scorpio agak cenderung cuek dengan pasangannya. Cuek bukan berarti tidak sayang, dia cuek karena dia tidak ingin meribetkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu diribetkan gitu loh. Apalagi pasangan Scorpio ini sering banget meribetkan hal-hal kecil, hal-hal sepele yang seharusnya tidak terjadi dan tidak menjadi pikiran gitu loh. Jadi Scorpio itu di hari Selasa ini seakan-akan ingin lebih lepas gitu loh, berpikir bebas dan tidak mau terbebani oleh hal-hal sepele yang cukup mengganggu pikiran atau kehidupan seorang Scorpio itu sendiri di dalam hubungan asmara. Kalau dari sisi perasaan dan keuangan di sini sepertinya Scorpio terlalu merasa nggak enakan gitu loh, terlalu merasa nggak enakan, jadi cenderung menutup diri dan tidak bisa mengekspor kemampuannya terlalu lebih tinggi lagi. Jadi Scorpio di hari Selasa ini bisa saya katakan agak cenderung safe terhadap dirinya sendiri. Jadi Scorpio tidak mau meribetkan diri dengan permasalahan-permasalahan yang sepertinya tidak mampu untuk Scorpio handle sendiri. Jadi Scorpio di hari Selasa ini pengen lebih santai dan tidak meribetkan hal-hal yang tidak perlu diribetkan. Kalau kondisi keuangan pun cukup lancar, bahkan ada pemasukan-pemasukan yang tidak terduga yang akan berlaku mungkin di hari ini, hari Selasa tanggal 28 April tahun 2020 sampai dengan akhir April tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Selasa tanggal 28 April tahun 2020. Kemudian terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, ada kartu Ten of Wands dan ada kartu Three of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan tanggung jawab kamu sepertinya di akhir bulan April ini sangat banyak, sangat berat, cukup menyita energi. Ada 3 tanggung jawab yang seharusnya kamu penuhi di akhir bulan April tahun 2020 ini. Yang pertama adalah kondisi keuangan yang harus kamu segera selesaikan. Yang kedua adalah kondisi pekerjaan yang harus tutup buku di akhir bulan April tahun 2020. Dan yang ketiga adalah bagaimana kamu menghadapi bulan Ramadan tahun 2020 ini supaya tidak banyak beban, tidak banyak pikiran yang menyita waktu dan diri kamu sendiri.
Nah, di sini memang untuk menyelesaikan itu semua perlu yang namanya tenaga yang ekstra. Oleh karena itu, kamu perlu menjaga ketahanan tubuh kamu. Kalau kamu sehat, maka itu semua akan bisa terselesaikan. Jadi jangan sampai dirimu itu jatuh sakit gitu loh. Memang tanggung jawab ini cukup berat, tetapi kamu harus meyakini bahwa tanggung jawab ini bisa kamu selesaikan. Kalau tanggung jawab ini bisa kamu selesaikan, maka kamu akan lebih enak lagi menghadapi bulan Mei tahun 2020 nanti. Dan dalam hubungan asmara, walaupun cukup terganggu dengan 3 tanggung jawab kamu ini, hubungan asmara kamu dengan pasangan cukup berjalan cukup lancar, cukup berjalan cukup baik, dan bisa saling support satu sama lain, sehingga beban ini agak terasa lebih ringan karena pasangan kamu memahami bahwa kamu punya tanggung jawab dan pasangan kamu bisa memberikan support untuk kamu bisa menyelesaikan tanggung jawab kamu yang kamu hadapi selama ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Selasa tanggal 28 April tahun 2020. Oke? 12 zodiak sudah saya bacakan, dimulai dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Buat kamu yang mau request, yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar, atau yang mau lebih private lagi bisa hubungi Facebook fanspage zodiak harian atau bisa DM di Instagram @ramalan_zodiakmu. Dan kemarin yang sudah kirim WhatsApp sudah saya balas dan kita sudah saling tanya jawab, berkonsultasi, bahkan ada yang video call sudah saya layani. Dan ramalan hari ini tanggal 28 April tahun 2020 kita cukupkan sampai di sini dulu. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada mood and rising kamu. Jadikan ini sebagai referensi, jika ada negatifnya jadikan sebagai kehati-hatian. Dan semoga kita menjalani bulan suci Ramadan ini dengan penuh sukacita, lebih berkah, lebih barokah, lancar rezeki kita, selesai permasalahan kita dijauhkan daripada orang-orang yang zalim, kita dijauhkan daripada masalah-masalah yang sekiranya kita tidak mampu untuk menyelesaikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di bulan Ramadan ini kita semua, mau agama apapun, kita semua bisa mendapatkan berkah karomah daripada syafaat di bulan Ramadan tahun 2020 ini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.